Saya Afaf Ghaida Al-Faizah dengan nomor induk mahasiswa 19104010138 akan mempresentasikan tentang asas hukum dan modus operandi tindak pidana korupsi. Nah, pasti kalian penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu asas hukum dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, modus operandi tindak pidana korupsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, apa kalian tahu apa itu tindak pidana korupsi? Nah, tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif. Sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga sosial. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, maka kita perlu melakukan upaya untuk menekan tingginya angka korupsi, salah satunya dengan upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya yang cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa. Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin dan dimulai dari anak. Salah satu upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan anak prausia sekolah sampai mahasiswa, juga pada kalangan komunitas dari organisasi masyarakat seperti aparatur sipil negara, masyarakat politik, dan masyarakat umum lainnya. Materi yang pertama yaitu asas hukum dalam tindak pidana korupsi. Secara hukum, asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang tentu harus tercipta terlebih dahulu regulasi yang melegalkan atau tidak melegalkan suatu perbuatan tersebut sehingga jelas perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana atau bukan. Asas-asas tindak pidana korupsi terdapat pada Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010. Yang pertama yaitu pasal 35 atau asas presumption of guilty, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua yaitu pasal 68 atau asas lex specialis, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang ketiga yaitu pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2 atau asas pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Yang terakhir yaitu pasal 79 ayat 1 atau asas in absentia, yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. Materi yang kedua yaitu modus operandi tindak pidana korupsi.
Modus operandi adalah cara operasi orang per orang atau kelompok pejabat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Nah, dari berbagai kasus yang ditandatangani oleh kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya, ditemukan bentuk cara melakukan korupsi menggunakan modus sebagai berikut. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu, atau berita acara palsu. Yang kedua yaitu pemalsuan kwitansi. Biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya. Kemudian modus yang ketiga yaitu menggelapkan uang atau barang milik negara atau kekayaan negara. Yang keempat, penyogokan atau penyuapan. Biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau mengelupakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2008 ada 211 kasus korupsi yang diselidiki, 107 perkara penyidikan, 75 perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 53 perkara telah dieksekusi. Dari ratusan kasus korupsi tersebut, menurut jenis tindak pidana korupsinya, ada 8 kelompok perkara. Yang pertama, TPK dalam pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBN atau APBD. Kedua, TPK dalam penyalahgunaan anggaran. Ketiga, TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan. Keempat, TPK penggelapan dalam jabatan. Kelima, TPK pemerasan dalam jabatan. Keenam, TPK penerimaan suap. Ketujuh, TPK gratifikasi. Dan kedelapan, TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan. Nah, selain jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut, Ketua KPK Antasari Azhar juga mengemukakan sejumlah modus operandi korupsi di daerah. Berikut ini adalah 18 modus operandi yang dirangkum KPK. Oke, sekian sedikit presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.